Ini adalah salah satu keajaiban dunia yang bisa dilihat dari luar angkasa. Ini adalah The Great Wall of China, atau Tembok Besar Cina. Dibangun oleh beberapa dinasti selama lebih dari 2000 tahun. Pembangunan awalnya dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh negara-negara bagian yang berperang di Tiongkok kuno. Namun Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin tahun 200 sebelum Masehi yang pertama kali menyatukan berbagai tembok kecil menjadi satu kesatuan sistem pertahanan besar. Untuk Anda tahu, panjang tembok besar Cina adalah mencapai sekitar 21.000 km, dengan tinggi tembok rata-rata 6 hingga 7 meter, dan lebarnya 4 hingga 5 meter di bagian atas. Struktur ini dibangun dengan batu, bata, kayu, dan tanah yang dipadatkan. Pembangunannya berlanjut selama beberapa dinasti, termasuk dinasti Han dan Ming, dengan dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644 yang menyempurnakan tembok seperti yang kita lihat sekarang ini. Tembok ini membentang dari Shanhai Guan di timur hingga Jiayuguan di barat, melintasi pegunungan, gurun, dan dataran tinggi untuk melindungi Tiongkok dari serangan bangsa nomaden. Bisa dibilang, tembok besar Cina bukan hanya sekadar tembok pertahanan, tapi juga saksi sejarah perjuangan dan kejayaan peradaban bangsa Tionghoa selama berabad-abad. Tembok besar Cina, benteng raksasa yang melintasi sejarah. Di tengah lanskap pegunungan yang membentang luas di Cina, berdiri sebuah mahakarya yang menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia, Tembok Besar Cina. Struktur pertahanan yang megah ini bukan sekadar deretan batu dan bata yang disusun rapi, tetapi juga simbol kekuatan, ketahanan, dan kecerdasan bangsa Cina selama ribuan tahun. Dibangun secara bertahap sejak abad ke-7 SM, tembok ini awalnya merupakan serangkaian benteng kecil yang dibangun oleh berbagai negara bagian pada masa dinasti Youo. Namun, penyatuan tembok-tembok ini terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin, 221-206 SM. Ia memerintahkan pembangunan tembok besar untuk melindungi wilayahnya dari serangan bangsa nomaden dari utara. Sejak saat itu, tembok terus diperluas dan diperkuat oleh berbagai dinasti, terutama dinasti Han, Sui, dan Ming. Dengan panjang lebih dari 21.000 km, tembok besar Cina membentang dari Provinsi Liaoning di timur hingga Gurun Gobi di barat. Struktur ini dibangun menggunakan berbagai bahan, tergantung pada wilayahnya. Di daerah pegunungan, tembok terbuat dari batu dan bata, sementara di daerah gurun, tanah liat dan pasir menjadi material utama. Selain sebagai benteng pertahanan, tembok ini juga memiliki fungsi sebagai jalur komunikasi dan perdagangan. Menara pengawas dibangun di sepanjang tembok untuk mengirimkan sinyal asap di siang hari dan sinyal api di malam hari, memungkinkan pasukan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam menghadapi ancaman. Namun, seiring berjalannya waktu, ancaman dari bangsa asing mulai berkurang, dan tembok besar Cina kehilangan fungsi militernya. Pada abad ke-20, tembok ini mengalami berbagai kerusakan akibat cuaca, penjarahan, dan pembangunan modern. Meskipun demikian, berkat upaya restorasi, beberapa bagian tembok tetap berdiri kokoh, terutama di dekat Beijing, seperti bagian Badaling dan Mutianyu, yang kini menjadi destinasi wisata terkenal. Pada tahun 1987, tembok besar Cina resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, menegaskan pentingnya tembok ini sebagai bagian dari sejarah dan warisan budaya dunia. Saat ini, tembok ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga pengingat akan kegigihan, kerja keras, dan visi besar para leluhur bangsa Cina dalam membangun peradaban mereka. Tembok besar Cina bukan hanya sekadar bangunan megah, tetapi juga simbol ketahanan dan kejayaan yang akan terus dikenang sepanjang masa. Sedulur Afik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagi panjenengan yang belum like, share, and comment, silahkan panjenengan like, share, and comment supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.